Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Saya tambahi supaya saudara lebih kenal dengan saya. Saya adalah salah satu gembala sidang Gereja Betel Indonesia di Jakarta, yaitu Gembala GBI Karunia, Kebayoran Lama, Gembala GBI Gracia di daerah Pamulang, yaitu daerah Provinsi Banten, dan yang ketiga GBI Jemaat Karisma di daerah Pondok Cabe, yaitu di daerah Bogor, saudara-saudara. Nah, di saat pagi yang indah ini, saudara-saudara, saya akan menyampaikan firman, yaitu mengenai seperti yang saudara ada di dalam ini, yaitu kuasanya menyalakan rohku. Kuasanya menyalakan rohku. Nah, sebentar saudara ya. Iya. Apa sebabnya saya menyampaikan firman ini, saudara-saudara? Karena di akhir daripada bulan ini, gereja akan memasuki masa raya Jumat Agung, dan lalu minggunya adalah masa raya Paskah. Itu sebabnya dengan firman ini, kita akan disegarkan kembali betapa besar cinta kasih Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita baca lebih dulu di dalam Injil Yohanes, yaitu pada pasal yang ke-21, Yohanes pada pasal yang ke-21, kita akan membaca, yaitu pada ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Yohanes pasal yang ke-21, mulai ayat yang ke-15, sampai dengan ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, saudaraku yang kekasih, tema yang akan saya bawakan adalah kuasanya membangkitkan rohku. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam pembacaan tadi kita mendapatkan suatu pertanyaan tentunya. Karena Yesus bertanya 3 kali
kepada salah satu muridnya, murid yang terkemuka, yang paling berani, murid yang saya katakan penyambung lidah daripada murid-murid yang lain kepada Yesus. Murid yang paling berani di antara murid yang lain. Tetapi ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid ini, dia hanya menyebutkan nama kecilnya, Simon anak Yohanes. Padahal dia kan namanya Simon Petrus. Mengapa tidak dikatakan Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Kata Petrus tidak dipakai pada waktu itu. Hanya nama kecilnya, yaitu Simon anak Yohanes. Nah, sampai 3 kali berturut-turut. Nah saudaraku, apa maksudnya? Karena Tuhan Yesus akan menyadarkan kepada Simon. Waktu itu dia mengalami kelemahan yang luar biasa. Imannya jatuh drastis, saudara-saudara. Yesus sengaja tidak menyebut Simon dengan nama Petrus. Apa sebabnya? Karena Petrus itu dari kata Petros yang artinya adalah batu karang yang kokoh. Nah, pada waktu itu Simon ini imannya hancur lebur. Tidak seperti Petrus, batu karang yang kokoh. Walaupun dilanda oleh badai yang ribut, itu tidak akan roboh. Itulah keadaan daripada yaitu badai yang menimpa kepada batu karang, tetapi batu karang tidak akan terobahkan. Nah saudaraku yang kekasih, jadi Tuhan ingin berbicara kepada Petrus, hai Petrus, mengapa engkau begitu lemah saat itu? Dengan menyebut nama kecilnya saja. Nah saudara-saudara, kita melihat yaitu sebelumnya, Yesus telah memberikan suatu peringatan kepada Yesus. Next. Kita baca di dalam Matius 26, Injil Matius, saudara, yaitu pada pasal yang ke-26, mari kita lihat ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Dikatakan demikian. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Tolong perhatikan. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Yesus itu memperingatkan kepada Petrus, malam ini engkau akan menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok 2 kali, 3 kali engkau menyangkali aku. Tetapi Petrus mengatakan tidak. Walaupun yang lain, artinya murid-murid yang lain menyangkali engkau, tetapi aku tidak. Bahkan aku berani mati bersama-sama dengan engkau. Luar biasa saudara-saudara. Itulah Simon Petrus. Kita baca juga di dalam Markus 14 saudara-saudara. Supaya kita lebih banyak mengerti tentang Simon ini. Markus pasal 14 ayat 21 sampai dengan ayat 27 sampai 31. Dikatakan demikian, mulai ayat 27. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun semua mereka tergoncang, imannya aku tidak. Aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali.
Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian. Hampir sama. Tuhan memperingatkan bukan hanya satu kali, tapi lebih saudara-saudara. Tetapi namanya Simon ini, dia malah omong gede, ya, omong gede, sesumbar. Itulah keadaan daripada Simon. Dia tidak waspada ketika Tuhan mengingatkan itu, tetapi dia malah omong gede. Dia sesumbar di hadapan Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, tetapi bagaimana kenyataannya? Bagaimana buktinya apa yang dikatakan Simon Petrus? Apakah benar dia berani mati membela Tuhan? Semuanya mungkin menyangkal, tetapi Petrus tidak. Nah ternyata beda dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Malam ini kamu akan menyangkali aku. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau 3 kali sudah menyangkal aku. Nah saudaraku yang kekasih, saya ingin jelaskan kepada saudara. Mengapa Tuhan bertanya dengan menyebut nama Petrus itu cuma Simon? Nah saya selidiki konteks daripada hal itu. Ternyata nama Simon itu mengandung arti. Apa artinya? Setangkai lalang. Simon artinya setangkai lalang. Jadi biasanya orang Yahudi kalau nama itu selalu ada artinya. Setangkai lalang. Ya, sedangkan Petrus itu artinya batu karang. Nah saudara, tolong renungkan. Setangkai lalang itu untuk apa? Ada gunanya enggak kira-kira? Enggak ada gunanya. Kalau dijual laku enggak? Enggak laku, enggak ada harganya. Zaman saya masih kecil, saudara. Ayah saya kalau mau ngecat tembok, itu enggak usah beli kuas dari toko. Tetapi dari lalang, batangnya dikumpulkan tetapi segebok, kira-kira segini, jadi banyak sekali. Lalu diikat, ujungnya kemudian dipukul-pukul supaya halus. Nah baru bisa untuk mengecat tembok sebagai kuas. Kalau segebok lalang, oke, ada gunanya. Tapi setangkai lalang nggak ada harganya. Ini menyimpulkan bahwa Simon Petrus itu benar-benar pada waktu itu imannya hancur. Tidak ada gunanya. Betul sama sekali seperti setangkai lalang. Nah saudaraku yang terkasih. Namun apa yang terjadi? Ketika di halaman imam besar Kayafas, Yesus sedang diadili, orang lain meninju akan Yesus, meludahi akan Yesus, memukul Yesus dengan bambu. Saudara-saudara, Yesus itu mukanya sudah mulai banyak sekali luka-luka, sudah mulai lebam-lebam, sudah mulai bengkak karena ditempeleng berkali-kali. Kira-kira jaraknya hanya 2 meter, saudara-saudara. Di situ Petrus sedang berdiam pada sore itu. Karena udara Yerusalem sore itu dingin. Di halaman imam besar itu ada banyak prajurit-prajurit, ahli-ahli agama, para imam, ahli Taurat dan sebagainya. Itu mereka kumpul di situ, mereka berdiam. Satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok. Mereka berdiam supaya hangat badannya. Nah ketika di kelompok pertama, anak ya masih kecil sebetulnya, ya belum taruh dewasa, dia berdiri. Loh, bukankah kamu salah satu daripada murid Yesus? Petrus mengatakan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Aku tidak kenal orang itu. Lalu dia pindah berdiam di kelompok yang berikutnya. Ditanya lagi, wah melihat daripada logat bahasa kamu orang Galilea, kamu murid daripada Yesus. Dia bersumpah dan dia mengatakan, aku tidak kenal dia. Coba, kalau orang Jakarta bersumpah, saudara-saudara, mungkin perkataannya begini kalau dalam bahasa Jakarta. Kalian tahu nggak? Biar gue disamber geledek sekalipun, gue nggak tahu siapa itu orang itu. Bayangkan, padahal kurang lebih 3,5 tahun Petrus bergaul dengan Yesus.
pagi, siang, malam. Terus kemana Yesus pergi mengajar, Petrus selalu beserta. Yesus mengadakan mujizat, Petrus beserta. Tidak pernah tidak. Kok boleh-bolehnya mengatakan, aku tidak kenal dia. Sambil mengutuk dan bersumpah. Itulah setangkai lalang, saudara-saudara. Lalu dia kemudian di tempat yang paling dekat dengan Yesus. Hanya jarak dengan 2 meter. Mungkin dia nggak terlalu sadar. Karena dia sudah dituduh di sini, tinggal di sini. Kelompok terakhir. Ketika dia mengatakan sambil mengutuk bersumpah, aku tidak kenal dia. 4 mata ketemu. 2 mata Yesus dengan matanya dia. Coba bayangkan. Betapa hancur hati daripada Yesus. Murid yang terkemuka. Murid yang dikatakan paling berani. Penyambung lidah daripada murid yang lain. Kok boleh-bolehnya sambil mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu sambil menunjuk. Satu Yesus sedang ditampar, diludahi, ditendang saudara-saudara. Badannya penuh dengan luka-luka, darahnya sudah mulai terkucur. Kok boleh-bolehnya seperti itu? Saudara bayangkan, kenapa saya bawa ayat ini? Sekarang ini akhir zaman saudara-saudara. Banyak orang-orang melecehkan agama Kristen. Banyak orang-orang melecehkan siapa itu Yesus. Nah saudaraku, banyak masalah timbul, banyak pergumulan timbul. Ada juga pendeta yang akhirnya keluar dari gereja. Bukan hanya keluar begitu saja. Dia bergabung kepada kelompok lain. Dia berkhotbah tentang agama yang baru yang dia mulai peluk itu saudara-saudara. Melecehkan Alkitab, melecehkan Yesus Kristus, menghina Yesus Kristus. Malah ada, ya saudara-saudara, saudara sudah tahu semuanya. Yang dia mengatakan, coba ini lihat apa ini Alkitab. Gua kentutin dia, dikentutin saudara. Saya pengen lihat apa akibatnya. Nah saudaraku, saudara tahu enggak lama dia terkena stroke, enggak lama dia mati saudara-saudara. Ini bukan sesuatu yang terjadi secara biasa saja. Ini berbicara kepada saya dan saudara. Ini akhir zaman. Kasih orang sudah mulai dingin. Semangat orang beribadah mulai dingin. Teknologi semakin maju. Tetapi manusia tidak semakin maju. Semakin mundur adanya. Nah bagaimana saya dan saudara menjelang kedatangan Kristus sudah semakin dekat. Jangan sampai saudara memiliki karakter seperti Simon yang artinya setangkai lalang. Saudara harus kuat di dalam Tuhan. Nah itu sebabnya saudaraku yang kekasih. Ketika Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Jadi ini saya langsung potong saja. Sudah bangkit daripada kematian. Tadi kan Tuhan sudah katakan, tunggu aku nanti ya, di mana di Galilea. Jadi Yesus memberitahukan nanti aku akan disalibkan, lalu akan menyerahkan rohku, aku mati, lalu aku akan dikuburkan, tapi hari ketiga aku akan bangkit, tunggu aku di Galilea. Sudah jelas sekali saudara-saudara. Nah Simon Petrus bersama dengan kawan-kawannya sudah ada di Galilea. Di Danau Galilea itu dia bikin apa? Dia mencari ikan. Semalaman dia nggak dapat ikan apa-apa. Nah saudaraku yang kekasih. Akhirnya dia mendaratkan perahunya bersama dengan para murid. Lalu Yesus mengumpulkan mereka. Lalu Yesus mulai mengajar kepada para murid. Yang terakhir, dia mulai berbicara kepada Simon. Di antara para murid. Dia bertanya 3 kali. Hai Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Wah Simon ini kaget. Biasanya saya dipanggil Petrus, sekarang dipanggil Simon. Wah, di saat itu memang aku lemah sekali. Aku takut luar biasa. Sehingga Tuhan hanya memanggil saya dengan kata Simon yang artinya setangkai lalang. Simon mulai sadar. Menurut cerita saudara-saudara, sesudah Yesus itu mati dikuburkan.
Petrus hanya menangis membasahi bantalnya setiap hari. Menangis terus, kenapa aku begitu lemah? Kenapa aku takut? Kenapa aku menyangkal Yesus? Dia sudah memberikan peringatan, kenapa aku tidak sadar? Dia hanya membasahi bantalnya saja, tiap hari. Begitu para wanita bersaksi, Yesus sudah bangkit. Dia lari, saudara-saudara, bertemu dengan Yesus. Dia akan menyembah sujud di bawah kaki Tuhan untuk meminta ampun. Tetapi justru Yesus berjumpa dengan dia di Galilea. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah, kata kasih yang dipakai oleh Yesus itu kasih dalam tingkat yang tertinggi, yaitu dengan istilah agape. Agape, saudara-saudara. Artinya apa? Tuhan mengatakan, hei Simon, apakah engkau agape dengan aku? Kasih ilahi, kasih yang berani berkorban, kasih yang berani mati untuk aku demi Injil. Hei Simon, apakah engkau agape dengan aku? Tuhan menuntut kasih agape. Tetapi apa jawab Simon? Mestinya kan dia mengatakan, ya Tuhan, aku agape dengan engkau. Tidak pakai istilah agape. Tetapi memakai istilah philia. Apa itu philia? Dari kata phileo, kasih persahabatan. Artinya, kalau sahabatnya menguntungkan, ya saya bela mati-matian. Tapi kalau tidak menguntungkan, gua tinggalkan aja. Itu arti kasih persahabatan. Ya kasih phileo atau philia, saudara-saudara. Jadi Simon Petrus mengaku sesungguhnya. Yesus katakan, apa engkau agape dengan aku? Simon mengatakan, ya Tuhan, aku philia dengan engkau. Enggak ketemu, saudara-saudara. Yang kedua kali pertanyaan, Yesus tetap memakai kata agape. Simon, apakah engkau agape dengan aku? Petrus atau Simon Petrus tetap menjawab dengan istilah philia. Di situ dia sudah mulai turun air matanya. Dia sudah mulai menangis. Dia sudah mulai menyadari. Dan pertanyaan yang ketiga, Tuhan tidak lagi memakai kata agape, tetapi seperti jawab Petrus, Tuhan memakai kata philia. Oke Simon, apakah engkau benar-benar philia dengan aku? Lalu Petrus menangis dengan tersedih-sedih. Dia mengatakan, Tuhan, bagaimanapun keadaan waktu itu, kasih saya kepadamu hanya mentok sampai philia saja. Saya tidak sanggup mengasihi engkau dengan kasih agape. Dia sujud di bawah kaki Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Saudaraku, tetapi puji Tuhan, Yesus yang sudah bangkit dari kematian, salah satu dosa yang ditanggung oleh Yesus adalah dosanya Simon Petrus. Berarti Yesus sudah menyediakan pengampunan kepada dia. Karena itu setiap kali pertanyaan dijawab oleh Simon, Tuhan katakan, oke, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Petrus tidak ditendang oleh Yesus supaya dia pergi meninggalkan Yesus karena tidak layak. No, saudara-saudara. Justru Simon Petrus ini, dosa-dosanya sudah dipikul oleh Yesus di atas kayu salib Golgota. Salah satu paku yang menancap, baik itu di tangan dan kakinya. Itu ibaratnya pakunya daripada Simon. Penyangkalan daripada Simon. Bahkan Simon yang mengatakan, dia mengutuk sambil bersumpah, aku tidak kenal dia. Itu laksana paku besar yang menghunjam tangan Yesus. Sehingga ketika dia bangkit, mengalahkan kuasa maut, kini tersedia pengampunan bagi Petrus. Dia diterima kembali oleh Tuhan. Dia diutus untuk menggembalakan kembali. Dengan ketiga pertanyaan ini, Simon Petrus disadarkan, 3 kali dia sudah menyangkal dan tidak mengakui akan Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, namun dengan 3 pertanyaan ini, Petrus mulai disadarkan. Kasihnya mulai muncul kembali.
Sehingga pada akhirnya saudara-saudara, kuasa daripada kebangkitan Kristus itu menyalakan kasih daripada Simon yang sudah padam. Dinyalakan oleh Tuhan. Kasihnya mulai menyala-nyala lagi. Apa buktinya saudara-saudara? Ketika Yesus sudah naik ke surga, waktu itu Tuhan berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu sampai aku memenuhkan kau dengan Roh Kudus. Para murid-murid, demikian juga para wanita, dan juga Simon Petrus berdoa di loteng Yerusalem. Menunggu apa yang Tuhan janjikan, yaitu dipenuhkan dengan Roh Kudus. 10 hari mereka tunggu. Dan akhirnya mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, kuasa Allah yang luar biasa, saudara-saudara. Dan ketika orang banyak mulai berdatangan dari mana-mana, nah saudara-saudara, mereka melihat lidah-lidah api di atas kepala para murid. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa asing yang mereka tidak mengerti. Dan itu dimengerti oleh orang-orang yang berdatangan. Ini bahasa saya, ini bahasa saya, ini bahasa saya. Akhirnya banyak orang yang mengatakan, ini para muridnya sedang mabuk anggur. Lalu Petrus berdiri dengan penuh keberanian. Karena dia sudah dipenuhkan Roh Kudus. Mereka bukan mabuk anggur. Ini baru jam 9 pagi. Mana mungkin mabuk. Tetapi mereka menerima janji daripada Yesus. Dia menurunkan Roh Kudus. Dan mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Lalu Simon Petrus berkhotbah mengenai siapa itu Yesus. Kenapa dia mati di atas kayu salib. Dia khotbah A sampai Z. Ketika dia menantang kepada para pengunjung yang mendengar khotbahnya. Siapa di antara kalian yang mau percaya Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya mari serahkan hidupmu. Hari itu yang percaya kepada Yesus, 3.000 jiwa saudara-saudara. Mereka dibaptiskan oleh murid-murid Tuhan. Itulah lahirnya gereja mula-mula. 3.000 orang bertobat. Siapa pengkhotbahnya? Simon Petrus. Sekarang bukan lagi setangkai lalang. Tetapi dia penuh dengan kuasa Allah. Di dalam pelayanannya banyak mujizat terjadi. Yang secara otak manusia itu mustahil. Tapi dalam pelayanan Petrus banyak terjadi mujizat. Orang-orang sakit disembuhkan dan lain sebagainya. Petrus berani menyerahkan nyawanya demi untuk Injil. Tetapi saudaraku, pada akhir hidupnya, tadi Tuhan mengatakan bahwa nanti orang akan mengikat pinggangmu. Ya, sehingga bukan kamu yang menentukan, tetapi orang itu. Itu menunjukkan nanti bagaimana kematian daripada Simon Petrus. Petrus ditangkap oleh Kaisar Roma. Dia diancam akan dihukum mati. Waktu itu Petrus sudah di Roma, sudah di Italia. Ketika mendengar itu dia mulai takut lagi. Mulai ngeper dia. Dia tinggalkan akan kota Roma. Ingin bersembunyi. Ingin melarikan diri. Supaya dia tidak ditangkap dan dihukum mati. Tetapi sampai di luar kota Roma. Dia melihat. Yesus memikul salib. Jadi Petrus berjalan ke sana. Yesus dari sini memikul salib. Sampai darahnya menetes ke bumi. Terkucur. Dia menderita sepikul salib. Petrus kaget. Loh Tuhan, mau kemana? Kok pikul salib, mau kemana Tuhan? Yesus mengatakan, aku akan masuk di kota Roma. Untuk disalibkan kedua kali. Karena murid yang aku kasihi kembali menyangkal aku. Langsung Petrus bertelut di bawah kaki salib Yesus. Yesus langsung hilang. Di situ dia menangis terseduh-seduh. Dari tempat itu saudaraku, dirikan sebuah gereja yang luar biasa. Saya sudah beberapa kali ada di situ. Gereja di mana Petrus itu tersungkur karena melihat Yesus menegur akan dia. Dan dia kembali ke kota Roma. Dia ditangkap. Lalu apa yang terjadi? Dia dihukum oleh kaisar dengan cara disalibkan. Tetapi dia mengatakan, Tuhan,
Aku tidak layak disalibkan, kepala di atas, kaki di bawah. Tetapi salibkan saya dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Dengan cara seperti itulah Simon Petrus disalibkan, dihukum mati oleh Kaisar Roma, saudara-saudara. Artinya apa? Dia membuktikan bahwa akhir hidupnya dia berani mati untuk Tuhan. Penyebabnya apa? Karena ketika Yesus bangkit, Yesus menyalakan kembali roh Petrus yang sudah mulai padam. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa relevansinya dengan saya dan saudara menjelang perayaan Jumat Agung yang beberapa hari lagi kita rayakan, menjelang perayaan Paskah, Yesus bertanya kepada saudara dan saya, dengan namamu disebut oleh Tuhan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Mohon maaf, saya akan sebutkan nama Pak Wahyudi, boleh ya Pak? Hambaku Wahyudi Rusli. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Semua nama saudara disebut. Kasih kita di akhir zaman kepada Yesus bukan kasih philia, bukan kasih storge, tetapi kasih agape, saudara-saudara. Mesti kasih agape yang berani ya berbuat apapun, berkorban dalam bentuk apapun, bahkan kita berani menyerahkan nyawa kita untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan kehendaki, supaya kita betul-betul mempunyai kasih yang dibuktikan menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua. Nah, akhirnya saya tutup dengan ayat Roma 12 ayat 11, saudara. Ini sebagai penutup. Ya, janganlah kiranya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Roma 12 ayat 11. Kerajinan saudara termasuk kerajinan saya di akhir zaman ini jangan kendor. Biarlah roh kita menyala-nyala di hadapan Tuhan. Apa kira-kira jawab saudara? Pagi ini Yesus ada di tengah-tengah saudara, dia tahu persis siapa saudara, siapa saya, dia tahu persis. Tetapi dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Janganlah kiranya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudaraku. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan.